Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Cahyani dari kelas 12Y. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa, mata pelajaran kimia. Pengertian titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses titrasi asam basa, yang pertama ada Erlenmeyer yang digunakan untuk menampung cairan bahan kimia, dan bagian kepala sama lehernya ini berfungsi untuk mengurangi risiko cairan kimia tumpah atau menyiprat keluar. Yang kedua adalah larutan volume yang digunakan untuk mengambil larutan sampel dengan volume tertentu yang tepat dan akurat. Tiga ada pipet tetes yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam volume sangat kecil dan sedikit demi sedikit ke dalam wadah dengan wadah lain. Lalu ada statif clamp yang digunakan untuk menopang dan memegang peralatan seperti tabung reaksi, buret, dan peralatan lainnya agar tetap stabil dan tidak jatuh. Kemudian ada buret yang berfungsi untuk menjaga agar cairan yang diisikan ke dalam buret dapat menetes sesuai dengan presisi, sesuai kehendak eksperimen. Yang terakhir ada corong yang membantu untuk memasukkan larutan ke dalam buret agar tidak tumpah. Lalu ada bahan titrasi. Yang pertama ada titran atau titer yang digunakan untuk mentitrasi. Titran ini juga merupakan standar yang telah diketahui pasti konsentrasinya, misalnya asam kuat atau basa kuat. Pada titrasi asam basa ini, titran terletak pada buret. Yang kedua ada titrat. Titrat adalah larutan sampel yang akan dianalisis atau ditentukan konsentrasinya. Jadi, titrat inilah yang akan dihitung atau diubah konsentrasinya dengan meneteskan sejumlah zat titrat ke dalamnya melalui buret pada titrasi asam basa. Dan posisi titrat ini terletak pada Erlenmeyer. Yang terakhir ada indikator kimia, adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kapan sampel atau titrat ini sudah habis bereaksi. Ketika sudah habis bereaksi, maka eksperimen tersebut akan mencapai titik ekuivalennya. Ketika telah mencapai titik ekuivalennya, maka akan terjadi perubahan warna yang spesifik. Selanjutnya ada langkah-langkah titrasi asam basa. Yang pertama-tama, siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, larutan standar atau titran dimasukkan ke dalam buret, lalu larutan sampel atau titrat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet volume. Lalu menambahkan 1 atau 2 tetes larutan indikator ke dalam larutan titrat Erlenmeyer. Kemudian melakukan titrasi, yaitu larutan titran yang diteteskan perlahan dari buret ke dalam Erlenmeyer sambil Erlenmeyer digoyang perlahan agar reaksi berlangsung secara merata. Pentetesan dilakukan satu tetes demi satu tetes hingga mencapai titik ekuivalen yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Setelah warna berubah dan stabil, titrasi dihentikan dan volume titran yang digunakan dicatat. Setelah proses titrasi selesai, yang ditandai dengan perubahan warna pada larutan sampel, untuk membaca hasil titrasi asam basanya adalah dengan melihat skala volume permukaan cairannya. Misal, permukaan cairan pada buret setelah titrasi berada pada skala 20 mili, maka volume titran yang telah dipakai sebesar 20 mili. Selanjutnya ada jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama asidimetri, yaitu menentukan basa dengan baku asam, dan alkalimetri menentukan asam dengan baku basa. Dengan kekuatan asam basa terdapat 4 kombinasi utama. Yang pertama, titrasi asam kuat oleh basa kuat. Yang kedua, titrasi basa kuat oleh asam kuat. Yang ketiga, titrasi asam lemah oleh basa kuat. Dan yang terakhir ada titrasi basa lemah oleh asam kuat. Nah, ini ada rumus titrasi asam basa, yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB sama dengan B, dengan keterangan MA konsentrasi asam atau molar, VA volume asam, A valensi asam, koefisien disosiasi dari H+, MB konsentrasi basa, VB volume basa, dan B valensi basa, koefisien disosiasi dari OH-. Lalu ada contoh titrasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cek kadar asam cuka. Di industri makanan, titrasi dipakai untuk mengetahui
kadar asam cuka supaya rasanya konsisten dan aman dikonsumsi. Lalu ada pemeriksaan kualitas air minum. Titrasi asam basa digunakan juga untuk mengukur pH air, menentukan air terlalu asam atau basa supaya aman diminum. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.